Selamat sore, jumpa lagi dengan video iBack. Saya dengan Hendra. Kali ini saya ingin membahas ada satu terminologi atau satu istilah yang mungkin kita sering dengarkan namun kita belum terlalu mengerti atau bahkan sudah tahu tapi belum terlalu spesifik pemahamannya, yaitu istilah STEM. STEM ini adalah boleh dikatakan bidang studi. 4 bidang studi yang disingkat menjadi sebuah satu akronim dengan nama STEM. Kepanjangannya STEM itu sendiri adalah Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. 4 bidang ini adalah 4 bidang yang paling banyak dilirik oleh para calon mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia, baik untuk jenjang S1 maupun S2. Terlepas dari itu, bidang STEM juga menjadi bidang yang diprioritaskan oleh pemerintah maupun sponsor-sponsor. Apabila kita ingin mendaftar sebuah program beasiswa, biasanya mereka lebih memilih apabila kita mau menempuh atau mengambil program studi yang related berhubungan dengan program STEM. Apa saja sebetulnya turunan dari Science, Technology, Engineering maupun Mathematics. Kalau kita gambarkan di bidang sains itu tentunya yang berhubungan dengan bidang studi seperti biology, kemudian biotechnology, biomedical, earth science, kemudian ada lagi neuroscience, physics, astronomy, food science juga termasuk dalam science, food technology bahkan, kemudian tidak terlepas juga farmasi maupun farmakologi. Bidang-bidang itu yang ada di dalam kategori science. Sedangkan bidang yang ada dalam kategori teknologi ini sebetulnya cukup luas dan cukup banyak. Tapi saya ambil beberapa sampelnya, hal-hal seperti cyber security, data science, kemudian aerospace engineering, aeronautical, kemudian automotive engineering juga bisa termasuk, dan yang sedang ramai diperbincangkan adalah artificial intelligence. Seperti sekarang kita lihat di berita-berita, banyak sekali ya sekarang misalkan mobil yang bisa dikendarai tanpa harus ada faktor manusianya, jadi kita tidak perlu menyetir, mereka sudah otomatis. Nah, itu termasuk dalam artificial intelligence. Tadi kita sudah membahas science, kemudian technology. Di bidang engineering saya yakin sudah banyak yang sudah tahu ya bidang-bidang yang termasuk dalam engineering apa saja. Misalkan seperti civil engineering, mechanical engineering. Di dalam mechanical itu sendiri ada yang mungkin lebih orientasinya ke otomotif, ya, electrical, kemudian renewable energy. Nah, ini juga salah satu bidang studi yang sedang ramai karena kita sudah harus memikirkan sebuah energi yang bisa kita gunakan berkali-kali yang tidak habis dan tidak sampai merusak bumi. Lantas, bidang mathematics, actuarial science tentunya, mathematics, statistik, kemudian Morse yang digabungkan. Morse ini sendiri adalah singkatan dari Mathematics, Operational Research, Statistics, and Economics. 4 bidang ini dijadikan satu dalam satu pelajaran yang disebut dengan Morse. Nah, universitas-universitas yang kami wakili hampir kebetulan semuanya memiliki bidang yang relevan dengan STEM. Antara lain kalau disebutkan cukup panjang ya, saya pilih beberapa universitas yang ada di depan saya ini, mulai dari Aberdeen, kemudian University of Leeds, University of Glasgow, University of Manchester, lantas di sini ada University of Birmingham, Lancaster University, Queen's University Belfast, University of Bath, Edinburgh University, Brunel University, City University, Warwick, Stirling, University of Stirling yang terletak di Skotlandia, kemudian University of York, University of St Andrews, Sheffield, Nottingham, Strathclyde juga ada di Skotlandia, ada di kota Glasgow, ya. Jadi cukup menyebar. Ada yang sebagian di Skotlandia, ada yang di bagian England, ada yang lebih ke selatan lagi seperti Sussex, dia ada di bagian selatan Inggris ya, di bawah. Dari London masih ke selatan lagi. Terus kalau Belfast, Queen's University Belfast ada di Belfast, dia terpisah. Nah, universitas ini adalah universitas-universitas yang memang memiliki program studi berhubungan dengan STEM. Apabila kita memilih program STEM ini sendiri,
pastikan kita harus membaca detail programnya, di mana detail program itu menggambarkan secara spesifik apa yang nanti akan kita pelajari dan apa yang akan kita ketahui dari program studi yang akan diberikan. Saran saya adalah sesuaikan juga dengan rencana karir kita. Kalau kita buka website universitas ya, misalkan kita buka Biotechnology atau Mechanical Engineering dari sebuah universitas yang berhubungan dengan bidang studi di dalam kategori STEM. Di situ kita bisa lihat career prospect, itu kurang lebih nantinya kita bisa berkarir, bekerja di bidang apa. Kita sesuaikan di situ. Apabila memang sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka kita bisa menentukan, oke, ini adalah universitas dengan program studi yang saya pilih karena relevan dan berhubungan dengan rencana karir saya ke depan. Demikian kurang lebih informasi yang bisa saya sampaikan yang berhubungan dengan STEM. Video nantinya kita akan bahas lagi beberapa bidang studi yang mungkin masih menjadi pertanyaan bagi sebagian orang tua maupun calon mahasiswa baik jenjang S1 maupun S2. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.